Oke, shalom teman-teman yang akan menyaksikan dan juga sedang menyaksikan program kali ini. Pesan Tuhan kali ini saya kasih judul keluar. Jadi ketika tadi saya ada di tempat bisnis, terus tiba-tiba satu pesan yang tiba-tiba muncul adalah belajar keluar gitu. Nah, saya menemukan satu ayat yang saya mau sharing buat teman-teman semua di Kejadian pasal 15 ayat yang ke-5. Lalu Tuhan membawa Abram, ini belum Abraham ya, jadi masih Abram. Lalu Tuhan membawa Abram keluar, garis bawahi kata keluar, ini kata penting dalam satu ayat ini, serta berfirman. Jadi ketika Abraham diajak Tuhan keluar, maka di saat itulah dia dapat firman Tuhan. Jadi banyak orang itu mengharapkan Tuhan berbicara, tapi dia tidak melakukan apa-apa. Jadi ketaatan yang tidak dilakukan, maka engkau tidak akan dapat firman. Karena firman itu adalah sesuatu yang berkuasa, yang menciptakan segala sesuatu, yang bisa merubah nasib, yang bisa merubah segala macam yang kita butuhkan, itu adalah firman Tuhan. Tapi bagaimana seseorang bisa mendapatkan firman Tuhan kalau dia tidak mau keluar gitu ya. Tapi nanti kita bahas dulu. Dan berfirman, coba lihat ke langit, garis bawahi kata lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 6, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ayat yang paling sering dibaca oleh para hamba Tuhan adalah di ayat yang ke-6. Di situ dikatakan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi hanya mempercayai janji Tuhan saja itu diperhitungkan Tuhan sebagai sebuah kebenaran. Tapi saya belum bahas yang di situ, tapi Tuhan sedang mengajar saya tentang ayat yang kelima yang tadi kita baca. Lalu Tuhan membawa Abram keluar. Memang kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, Abram ini dia mendapatkan janji Tuhan bahwa keturunannya seperti bintang di langit, ya, dan pasir di laut. Keturunannya sangat banyak. Tapi ketika Abraham ini membandingkan dengan kenyataan yang dihadapi di depan mata, maka dia melihat satu hal bahwa itu tidak nyambung. Janji Tuhan yang secara tidak kasat mata itu tidak sama dengan kenyataan yang dihadapi Abraham saat itu. Pria dengan umur 75 dan yang perempuan juga waktu itu 50 sampai akhirnya dia beranak, ya toh. Dia tidak ngerti kondisinya, menantikan janji 25 tahun itu kan waktu yang lama. Dan saudara ngerti sendiri bahwa tubuh atau fisik wanita atau fisik manusia pada umumnya, ketika sudah beranjak umur 50, maka habis kesempatannya untuk punya anak. Jadi kita melihat memang pergumulan Abram ini tidak bisa kita menyalahkan. Mosok sih Abram sudah terima janji Tuhan, sudah dengar Tuhan, tapi saya gak percaya. Jangan nyalahkan Abram. Karena terkadang kita sebagai anak Tuhan juga begitu loh. Kita terima janji Tuhan 1 tahun lalu, tapi sampai sekarang belum digenapi. Kita sendiri aja bisa tidak percaya sama Tuhan loh. Apalagi Abraham yang terima janjinya pada waktu usia tua, yang sudah mati pucuk, kok malah terima janji dia dapat anak. Lebih tidak mungkin lagi, coba. Lebih tidak mungkin mana Abraham dengan kita waktu terima janji Tuhan. Kita terima janji Tuhan, kita sukses, kita diberkati, jadi berkat bagi banyak orang, bisnis kita macam-macam, terus karir kita juga luar biasa. Pada saat usia kita terima janji 25 tahun. Logis. Kenapa? Masih banyak waktu buat kita untuk kejar, bekerja, belajar, ketemu banyak orang, saudara bisa sukses. Dan janji Tuhan itu bisa digenapi dalam hidup kita, walaupun 5 tahun kemudian atau 6 tahun kemudian. Coba bandingkan janji Tuhan yang diberikan Tuhan kepada Abraham. Ini sudah non-make sense, sudah tidak masuk akal sama sekali. Dinalar juga tidak bisa, segi ilmu pengetahuan tidak bisa, segi medis juga tidak masuk. Gitu.
dia terima janji Tuhan pada saat usia tua. Dan janji Tuhan itu adalah yang melawan kodrat alam. Ya toh? Wanita kalau sudah menopause itu kan tidak mungkin punya anak. Mati haid itu sudah tidak mungkin punya anak. Tapi Tuhan memberikan janji kepada Abraham di saat usia tua menopause dan tidak bisa punya anak. Dan usianya sudah semakin tua. Dan Abraham menantikan janji itu kok tidak datang, ya toh. Saudara bisa bayangkan ya, orang menunggu itu tidak enak loh saudara. Betul loh. Kita tidak usah ngomong janji Tuhan dulu ya. Ngomong aja menunggu dijemput gitu. Ada orang yang janjian sama kita, dijemput jam 5 sore. Jam 5 kurang seperempat kita sudah ready. Dengan harapan dia benar-benar jam 5 jemput kita. Tapi kenyataan yang terjadi adalah sampai jam 5 tidak dijemput. Sampai lewat jam 5 pun tidak dijemput. Sampai setengah 6 tidak dijemput. Dan nunggu terus sampai lumutan istilahnya. Ya toh, saking lamanya kita nunggu sampai berlumut gitu. Sampai akhirnya jam 7 baru dijemput. Coba perasaan saudara gimana? Dan tidak usah itu aja. Ada orang yang ambil duit kita sudah setahun setengah ini, ya toh, katanya dapat rumah, ternyata sak duit-duitnya juga tidak dapat dan tidak dikembalikan sampai sekarang. Berapa lama saya nunggu orang ini? 1 tahun lebih, hampir 2 tahun. Dan itu saya alami. Jadi saya waktu membaca kisah ini, saya ngerti yang dirasakan oleh Abraham. Saya sekian waktu, hampir mau menginjak 2 tahun ini, sudah setor duit, bayar penuh, rumah tidak didapat, dan duit tidak dikembalikan oleh PT-nya ini tadi, yang ada di Sidoarjo. Saya ingin ambil tindakan hukum, teman-teman sudah siapkan tanda kutip fasilitas untuk jemput segala macam, tapi saya doa sama Tuhan, Tuhan ngomong, tidak boleh. Gitu. Ya karena tidak boleh, ya sudah. Biar urusannya Tuhan. Akhirnya saya dengan istri berdoa, tak serahkan sama Tuhan. Yang sampai sekarang belum ada kabarnya. Dan orang yang bawa duit kita ini berjanji akhir bulan ini lunas. Sedangkan saudara tahu hari ini tanggal berapa? Sudah 24. Gitu. Jadi saya pun juga menunggu gitu. Ngerti rasanya menunggu. Dari pertama kita, bulan-bulan pertama kita jengkel, kita mengutuk, tak datangi rumahnya, tak tungguin dari siang sampai malam. Loh, saya ini juga nunggu ke rumahnya dia yang di Surabaya itu. Si orangnya ini. Gitu. Saya juga menunggu gitu. Sampai akhirnya dari marah, jengkel, sampai akhirnya sekian tahun ini Tuhan mengajar kita sesuatu. 2 hal. Izinkan Tuhan yang bekerja. Kalau tangan Tuhan yang bekerja, maka engkau akan dapat sesuatu yang baik. Tapi kalau kamu pakai tanganmu sendiri, pakai polisi, pakai polda, pakai pengacara, tidak baik. Wah, ini berat saudara, ini karena duitnya jumlahnya banyak sekali gitu. Ya sudah, saya sama istri nurut. Sampai suatu hari akhirnya, sampai akhirnya kita dapat terima lagi. Apa itu? Tentang roh jahat yang masuk di jiwa orang di Gerasa. Itu masuk ke 2000 roh babi. Saudara tahu yang terjadi? 2000 babi, kalau dikalikan sekarang nilainya 10 juta, dikali 2000 babi, hampir 20 miliar. Hanya untuk membayar harga 1 jiwa, habisnya berapa? 20 miliar. 2000 babi dimasuki roh jahat, masuk ke jurang, orang gila itu sembuh. Hanya 1 orang. Tuhan itu berbicara kepada kami berdua gini, hargamu yang kau bayar itu sedikit. Siapa tahu habis ini orangnya sakit, bertobat, terima Yesus satu keluarga. Saya bilang amin. Saya belajar untuk menunggu juga sampai hari ini. Apakah uangnya betul dikembalikan oleh PT titik-titik ini yang ada di Sidoarjo atau tidak? Gitu. Karena ternyata korbannya juga banyak sekali. Gitu. Saya pun juga menunggu. Gitu. Tapi akhirnya
saya dapat sebuah kesimpulan, menunggu itu tidak enak. Apapun, Anda pergi ke restoran paling gampang, kalau masaknya lama, pesennya sudah 1/4 jam, setengah jam belum keluar makanannya, atau minumannya juga belum keluar, saudara pasti gelisah. Saudara panggil waiternya, suruh cepat bagian dapur, suruh mengeluarkan minumnya dulu. Minumnya sudah keluar, masaknya masih lama, ditanyain terus. Saya yakin dan percaya, itu hal yang real, yang sudah pasti kita dapatkan aja kita masih menunggu itu tidak enak. Apalagi Abraham. Abraham terima janji Tuhan di masa tuanya, di saat dia sudah mati pucuk, dan juga yang istrinya juga sudah tidak ada haid, mati haid. Itu sudah semua pintu, semua kemungkinan tertutup. Tetapi Tuhan bilang, tahun ini gate of supernatural akan dibuka oleh Tuhan. Saya meyakini itu. Dan terbukti pada waktu bulan Mei pertengahan kemarin, tiba-tiba saya mendapat surat dari seorang pengembang. Ternyata saya dibelikan rumah oleh saudara dan rumahnya itu sudah jadi. Dan itu penyerahan kunci gitu. Saya bilang luar biasa Tuhan gitu. Duit saya belum balik di PT yang di Sidoarjo itu. Tetapi Tuhan beri penghiburan lain apa? Dapat rumah baru. Gratis, tanpa bayar, tanpa nyicil gitu. Saya terima kuncinya, saya penyerahan waktu itu. Dan saya merasakan sedikit kelegaan. Artinya apa? Ya Tuhan tidak pernah berbohong gitu. Tapi proses yang saya lalui memang harus panjang gitu. Sampai hari ini. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kalau saudara baca kisah ini, memang ada kalanya di mana kita ini kadang khawatir. Kadang kita ini bimbang. Kadang kita ini mulai ragu, ya toh. Kok lama ya janji Tuhan? Ini janjinya sudah sekian tahun, Tuhan itu berjanji bahwa saya mendapatkan ini. Sampai sekarang kok tidak dapat. Dan tidak sedikit banyak orang, saya temukan orang Kristen, anak-anak Tuhan, yang dinubuati oleh banyak sekali hamba Tuhan. Itu mereka akhirnya jatuh pada kekecewaan. Kenapa? Karena janji Tuhan yang diberikan kepada mereka tidak sesuai ekspektasi, atau janji Tuhannya belum terwujud sampai sekarang. Bahkan kelihatannya kita ini seperti dibawa Tuhan kepada lembah kekelaman. Kelihatannya tuh antara janji dan kenyataan yang kita hadapi sekarang, gapnya itu yang tadinya seimbang 50-50, kita terima janji Tuhan, tiba-tiba menjauh gitu. Antara janji Tuhan dengan kenyataan kita tuh kok jauh sekali ya. Lalu kita gampang kecewa. Tapi coba perhatikan ini, kata profetik ini. Lalu Tuhan membawa Abram keluar. Saya yakin dan percaya kejadian ini terjadi di dalam kemah Abraham. Secara profetik Tuhan seperti berbicara kepada kita, kalau engkau terima janji Tuhan, keluar dari zonamu, keluar dari kapasitasmu. Ya toh? Ada seorang teman yang dia bergumul biaya pernikahan gitu, nggak usah saya sebut. Lalu saya tanya, duitmu masih berapa gitu. Sekian juta gitu, dia bilang. Wah, butuhnya berapa? Butuhnya sekian puluh juta gitu. Lalu saya bilang sederhana, saya WA dia, saya digerakkan Tuhan untuk WA anak ini. Saya bilang gini, wong dihitung matematika juga percuma gitu. Dan juga kalau mbok hitung-hitung carinya duit untuk menuhi gimana juga ndak nyambung. Kenapa ndak kamu anggap bahwa duit yang di rekeningmu itu benih? Kekno kabeh untuk Tuhan gitu. Dan waktu itu dia sambil ketawa begitu emotikonnya. Dan tadi saya dapat kabar terkejut. Karena hari ini dia memberikan semua. Jadi pada waktu di gereja ada acara menabur, ya toh, si anak ini rupanya didorong Tuhan. Jadi saya sudah WA lama, baru momentumnya hari ini. Dia ngambil keputusan apa? Dia taruh ATM-nya di tempat persembahan uang. Gila enggak? Saya bilang edan, tak pikir enggak dilakukan. Gitu. Dan itu juga men-challenge saya
Untuk ikut Tuhan itu ya begitu. Anda pilihannya dua. Ikut Tuhan 100% atau 50-50. Kalau ikut Tuhan 100%, kayak no kabeh. Dulu kita sering kali kalau di gereja tuh kan nyanyi lagu yang paling gampang kita denger itu, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, sambil joget-joget. Hidupku telah ditebus oleh kuasa dan ya toh, itu kan ada kata-katanya. Kalau Tuhan suka, kurelakan semuanya, itu ada kata-kata itu. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua aku relakan. Loh. Itu kalau kita cuma nyanyi biasa gitu ya, kita nganggap pujian itu biasa. Tapi pujian itu janji loh sebetulnya. Tanpa sadar anak Tuhan itu banyak sekali menyanyikan lagu itu. Itu lagu tanda kutip menjebak. Bener tak? Yang Tuhan suka diminta kamu kasih. Nggak gampang. Anak yang saya WA itu, saya ngerti kondisi ekonominya masalahnya. Dan saya ngerti kebutuhannya, dia harus nikah tahun ini. Tapi tiba-tiba dia ngambil keputusan, seluruh ATM dikasihkan. Kartu ATM-nya itu dipersembahkan. Saya bilang, what? Semua? Ya, semua. Aku doa sama Tuhan kok. Dan Tuhan suruh kasih semua. Waduh, saya bilang, dek gitu. Aku ngomongnya orang, tapi aku kira-kira bisa ndak ya? Saya ini yang nyampaikan pesan Tuhan, tapi saya ini kira-kira berani ndak ya melakukan itu? Tapi saya berkata, saya berani. Kenapa? Nunggu duit yang 1M lebih ini aja saya bisa kok gitu. Ya toh? Ya toh? Ya belajar gitu. Setiap orang tuh belajar. Kalau kita ndak belajar kehilangan, kita ndak bergantung sama Tuhan. Di saat engkau punya pegangan, engkau ndak bergantung pada Tuhan. Engkau bergantung pada apa yang engkau pegang. Buat hidupmu itu hanya bergantung pada Tuhan dan janji Tuhan. Jadi tidak kebetulan Tuhan ini mengatakan kepada kita bahwa lalu Tuhan membawa Abraham keluar. Dari mana? Tendanya. Tenda itu berbicara apa sih? Tenda itu Tuhan berbicara tentang keterbatasan kita. Atap itu adalah keterbatasan kita. Ruangan ini adalah keterbatasan kita. Banyak di antara kita waktu kita terima janji Tuhan, kita berpikir sempit dengan lihat kondisi situasi sekitar kita. Kita terima janji Tuhan yang besar, tapi duitku di rekening cuma sekian juta kok. Kita terima janji Tuhan, tapi pekerjaanku selama ini cuma begini-begini aja. Tuhan berkata, keluar dari tendamu. Tuhan akan bawa kamu keluar. Supaya apa? Cara pikir, cara pandang, mindsetmu tentang janji Tuhan itu dibuka. Bukan saatnya lagi kita ini melihat plafon, atap, tenda, tidak. Waktunya Tuhan akan bawa kita untuk lihat apa? Untuk lihat langit. Karena Alkitab mengatakan, coba lihat ke langit, kata firman Tuhan. Hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Tuhan itu seperti tanda kutip maksa Abraham. Kamu tuh sudah tak janjiin bahwa kamu dapat rumah, kamu dapat mobil, kamu diberkati Tuhan untuk jadi berkat, kamu bikin gereja, kamu bikin bisnis ini untuk memberkati banyak orang. Kok sih ndak percaya? Kok sih lihat kantongmu? Kadang tenda kita itu ya juga berbicara apa? Uang di dompet kita. Berbicara uang di rekening kita itu plafonnya itu. Batasnya itu. Dan terkadang kita anak Tuhan membatasi Tuhan dengan apa? Kenyataan. Saudara baca di seluruh Alkitab, ada ndak janji Tuhan yang logis yang diberikan kepada nabi-nabinya? Tidak ada. Selalu Tuhan memberikan janji kepada orang pilihannya. Cirinya cuma satu. Tidak logis. Tuhan memberikan janji kepada kita dalam kehidupan kita di semua agama samawi pun juga sama. Kisah ini juga tertulis di Alkitab yang lain, di kitab yang lain. Di kitabnya Yahudi juga tertulis, di kitabnya teman Muslim juga tertulis, Katolik juga ada, Kristen juga ada. Artinya apa? Tuhan kalau memberikan janji sama kita, memang tidak masuk akal.
Kalau janjinya masuk akal, bukan Tuhan. Tapi Tuhan akan bawa kita, paksa kita untuk apa? Keluar dari tendamu. Lihat ke langit. Hari ini kalau engkau lagi bergumul masalah keuangan, Tuhan berkata, keluar dari rumahmu, lihat ke langit. Kalau rumahmu sekarang ukurannya 6 kali 10 meter, keluar dari rumahmu, lihat ke langit. Kita semua punya Tuhan yang sama. Tuhan yang tanpa batas. Dan kalau tahun ini Tuhan berkata, I will open the gate of supernatural. Alami, masih ada 6 bulan. Kita harus belajar untuk apa? Mempercayai firman Tuhan. Belajar mempercayai janji Tuhan. Seperti Abraham. Sampai pada akhirnya, kalau saudara lihat perjalanan berikutnya, tiba-tiba Tuhan membuka kemandulan Abraham, dipulihkan Tuhan. Dan terbukti apa? Ketika dia diberi saran oleh Sarah untuk mengambil Hagar, tiba-tiba Hagar hamil. Hagar melahirkan Ismail. Ya toh? Kadang orang yang ragu itu ngambil keputusannya salah, biasanya begitu. Tetapi kita belajar bahwa proses ini harus kita lalui. Hari-hari ini kalau engkau proses hidupnya dalam hal keuangan, kebutuhan, tagihan, pekerjaan, pelayanan, atau apapun juga, percayalah, janji Tuhan itu tidak pernah meleset sedikit pun. Tetapi kuncinya cuma satu. Kalau hari ini kau merasa bahwa kok kenyataannya seperti ini ya, hari ini firman Tuhan datang kepada saudara dan saya, keluar dari tendamu, lihat ke langit. Jangan terus ada di tenda terus. Keluar dan lihat ke langit gitu. Hari ini mungkin kau ditipu orang, Tuhan suruh kau ndak bales, ya ndak usah dibales, dan ndak usah dipikiri, dan ndak usah diapa-apain sudah. Karena kalau yang bales tangan manusia, balesmu tuh dapatnya apa? Tapi kalau yang bales itu Tuhan, engkau dapatnya banyak. Orang yang berbuat jahat kepada saudara, bertobat, terima Yesus. Itu hukumnya. Bahkan satu rumah saya doakan terima Yesus. Karena dia menipu hamba Tuhan, pasti dia juga akan dikerjain oleh Tuhan. Saya berdoa orang yang menipu kita anak-anak Tuhan diberkati hidupnya. Minimal bisa mengembalikan lagi apa yang mereka tipu dari kita. Tapi maksimal saya juga berdoa supaya mereka bertobat dan terima Yesus. Anak, cucu, pegawai semuanya terima Yesus gitu. Itu akan terjadi. Karena hari-hari ini saya mendengar dari teman-teman di beberapa kota, banyak sekali tiba-tiba tuh orang tuh mengalami perjumpaan supranatural. Orang yang tadinya tidak ngerti tentang gereja, tiba-tiba didatangi Tuhan dalam mimpi, dijak Tuhan, tiba-tiba dia bertobat, dia nangis, dan dia menyerahkan hidupnya di gereja. Saya percaya tahun-tahun ini adalah the gate of supernatural itu akan terjadi. Belajar percaya, jangan ngomel, jangan sambat, jangan kita ini komplain terus tentang keadaan kita. Suami istri harus rukun, doanya bukan minta, bersyukur atas keadaan yang kita terima. Itu yang lebih penting daripada saudara minta tidak dapat. Belajar untuk apa? Percaya itu artinya apa? Kita menyerahkan hidup kita sama Tuhan. Kalau saudara dan saya percaya kepada Tuhan, maka satu hal, janji Tuhan pasti cepat lambat akan digenapi dalam hidup kita, dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya percaya bahwa ini adalah momen-momennya buat kita. Ayo, kalau hari ini engkau merasa bahwa seperti hidup dikatak dalam tempurung, keluar roh. Lihat ke langit, lihat ke langit. Perintah Tuhan, lihat ke langit. Kita melihat Tuhan yang tidak terbatas. Segala musim, segala cuaca yang ngatur Tuhan. Ketika kita lihat langit tanpa batasnya, seperti itulah pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Dan saya percaya firman ini sangat memberkati kita, termasuk saya pribadi. Belajar mulai hari ini, keluar dari tendamu. Keluar dari cara pikirmu. Jangan batasi Tuhan dalam pikiran kita. Jangan batasi Tuhan dengan membandingkan janji Tuhan dengan keadaan yang sedang kita hadapi sekarang. Jangan membandingkan Tuhan dan janji Tuhan
dengan konsep-konsep yang ada di pikiran kita. Tidak akan pernah masuk. Sebesar apa sih otak kita kok bisa kita ini memikirkan tentang Tuhan? Tuhan adalah Tuhan yang tidak terbatas. Dia adalah Tuhan yang maha segala sesuatu. Maka saya percaya Tuhan yang besar itu juga akan membuat mujizat-mujizat dalam hidup kita. Hari-hari ke depan engkau akan melihat the gate of supernatural itu akan terjadi dalam kehidupan saudara. Yang belum dapat rumah, engkau bukan hanya kontrak, tapi aku berdoa engkau juga dapat rumah yang sama. Untuk orang-orang yang hari ini makan saja besok engkau susah, tapi hari ini aku berkati berkat-berkat Tuhan melimpah dalam hidup saudara. Tidak akan kekurangan lagi sampai kapanpun. Dan engkau bisa memberkati tetanggamu kanan, kiri, muka, belakang. Engkau jadi berkat di sana. Dan hari ini kalau banyak orang yang sedang merugikan saudara, menipu saudara, hari ini saya juga berdoa supaya tangan Tuhan mengembalikan apa yang kau tipu. Yang ditipu oleh orang. Apa yang hilang dari dirimu, Tuhan akan kembalikan sampai dari hal yang kecil akan dikembalikan Tuhan. Tapi lebih dari itu, kita juga harus berdoa kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Untuk apa? Kita belajar memberkati mereka, gitu. Yaitu enaknya memang kalau ngapusi orang Kristen tuh ya begitu, gak dibales gitu, ya. Kadang begitu ya. Ada ungkapan yang ngomong paling enak tuh nipu orang Kristen. Kenapa? Orang Kristen tuh gak bales. Karena apa? Kasih, ya. Saya senang dengar pernyataan itu. Kenapa? Saya merasa bahwa bangga kita jadi anak-anak Tuhan. Jadi orang-orang Kristen tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, kita jadi anak. Kenapa? Karena kita tahu yang membela kita adalah Tuhan yang hidup. Dia bisa menolong kita di saat terjepit, di saat terhimpit, di saat kekurangan. Tuhan sanggup menolong kita. Karena kita adalah anak-anak Tuhan, maka Bapak tidak pernah membiarkan anaknya itu meminta-minta roti. Pasti diberkati, pasti dicukupi, apapun yang kau butuhkan Tuhan pasti akan kasih. Kuncinya satu, jangan ragu dan jangan batasi Tuhan. Ayo sama-sama kita keluar dari tenda kita untuk belajar apa? Melihat kebaikan Tuhan, melihat langit yang tanpa batas. Itu adalah janji Tuhan dalam hidup kita. Apapun yang kau hadapi sekarang, jangan takut. Masih ada waktu. 1 jam, 2 jam, 3 jam itu terlalu cukup buat Tuhan untuk nolong kita. Amin. Jangan batasi Tuhan. Mungkin ada orang yang, waduh jatuh tempoku besok bulan depan gitu. Kita sudah jatuh tempo pembayaran apa gitu. Saya mau beritahu, jangankan bulan depan. Kalaupun besok pun Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup melepaskan kita. Bahkan Tuhan sanggup membayari kita. Apa yang kita butuhkan Tuhan pasti kasih. Karena apa? Karena kita punya Bapak di surga yang terbaik. Bapak itu kalau misalnya saya punya anak begitu, sepatunya jelek, ya toh, misalnya bajunya sudah ada yang robek begitu, kita sebagai orang tua tidak perlu nunggu anak kita minta, pasti kita belikan kok. Kalau bapak yang jahat kayak saya aja mikirnya sudah begitu, apalagi Bapak kita di surga yang super baik. Dia adalah Bapak yang terbaik. Maka setiap janji Tuhan yang kita terima dalam hidup kita, pasti Tuhan akan genapi. Tidak usah takut, tidak usah bingung. Hari ini mungkin kau bingung, tidak punya pacar atau belum nikah, saudara ragu